Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Fernando Sagala dengan NIM 0104201148 dari jurusan Manajemen Dakwah dan Komunikasi FDB semester 4, dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Jadi yang pertama itu ialah teknik dari penafsiran Al-Quran. Jadi yang pertama itu ada metode tahlili, ialah metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menggunakan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Yang kedua ada ijmali. Ijmali adalah metode tafsir yang telah digunakan oleh Nabi Muhammad sebagai al-mufassir al-awwal untuk menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global. Metode ini digunakan agar pesan yang tersirat dalam ayat Al-Quran dapat dipahami dengan mudah dan gampang oleh umat Islam. Selanjutnya ada muqarrin atau membandingkan teks atau nas ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu khusus yang sama. Yang terakhir ada tematik metode penafsiran Al-Quran dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan suatu tema tertentu di masa menyelesaikan problem-problem yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya ada metode tematik maudhu'i. Yang pertama, A. Menetapkan masalah yang akan dibahas atau topik, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang C. Menyusun runtunan ayat sesuai dengan masa turunnya. Dan yang D. Memahami korelasinya ayat dalam surahnya masing-masing. Dan yang E. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna atau outline. Dan yang F. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan. Selanjutnya ada ruang lingkup metode tafsir maudhu'i. Ruang lingkup tafsir tematik ialah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Quran, mencari suatu judul atau tema tertentu dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat sesuai dengan sebuah turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya dan diperbandingkan dengan kekerasan sebagai ilmu pengetahuan yang lain yang benar, serta membahas topik yang sama dalam metode tafsir makhluk. Ini penafsiran tidak dilakukan ayat demi ayat, akan tetapi mengambil sebuah tema yang khusus dari berbagai macam tema doktrin sosial dan kosmologis yang dibahas dalam Al-Quran. Ada nama Nabi yang sering disebut dalam Al-Quran, ialah Nabi Musa. Profilnya ialah Nabi Musa adalah seorang Rasul dan Nabi pilihan Allah yang diutus menghadap kepada kaum Fir'aun, serta diutus membebaskan kaum Israel menghadapi penindasan bangsa Mesir. Musa juga dikenal sebagai pengajar agama yang berbicara dengan Allah. Musa merupakan figur yang paling sering disebut di Al-Quran dan serta termasuk ulul azmi. Ayat-ayatnya ialah termasuk dalam surah Al-Baqarah ayat 51 sampai 53, ayat 54 sampai 60, Al-Imran ayat 84, An-Nisa ayat 152 sampai 153. Mengapa Nabi Musa itu nabi yang sering disebut namanya dalam Al-Quran? Nah, ini jadi alasan Nabi Musa banyak disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama ialah karena Nabi Musa itu cobaannya dan kesengsaraannya yang dialami sangat mirip dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Akhir ada prinsip dan model kepemimpinan politik Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang pertama yaitu memiliki ilmu dan hikmah. Yang kedua selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga beriman dan bertawakal kepada Allah, bersikap sabar. Dan yang terakhir memiliki karakteristik dan berwibawa dan bijaksana atau adil. An-Naml ayat 18 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hatta idza atau ala wadin naml qalat thamlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Yang sekira-kira artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun, dan kepada Bapak Hussein saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.